Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkar ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam acara kajian teologi Islam. Dan alhamdulillah kita sudah membahas tentang pembahasan pertama tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Kita sudah menjawab pandangan Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan maka dia tidak boleh memiliki tujuan. Kenapa? Karena tujuan berarti dia memanfaatkan tujuannya atau sempurna dengan tujuannya, dan ini bertentangan dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna. Baiklah para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melengkapi pembahasan kita yang lalu, alangkah baiknya kita mendengarkan bersama-sama uraian daripada Al-Qur'anul Karim terkait hikmah Allah dalam ciptaannya. Apakah Allah itu memiliki tujuan dalam mencipta atau tidak? Al-Qur'an dengan jelas berbicara tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapatkan suatu ayat yang berbunyi afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kita menciptakan kalian itu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak kembali kepada kita, tidak kembali kepada kami? Kemudian ayat yang lain, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan bumi la'ibin, bermain-main. Jadi kita tidak bermain-main dalam menciptakan alam semesta. Kemudian ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. 3 ayat yang telah saya sebutkan adalah 3 ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan dalam berbuat, dalam menciptakan sesuatu. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat dan menciptakan sesuatu, maka perbuatannya didasarkan dengan tujuan yang jelas. Ayat yang pertama kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memberitahukan dan menjelaskan kepada kita bahwa apapun yang Ia lakukan dan ciptakan bukanlah sia-sia. Kalau bukan sia-sia artinya ciptaannya itu berdasarkan dengan tujuan yang jelas dan tujuan yang tertentu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak kembali kepada kita? Apa kalian mengira ketika kita menciptakan kalian di muka bumi
di alam dunia kemudian kalian akan sirna. Tidak. Kami menciptakan kalian di muka bumi ini memiliki tujuan supaya kalian bisa mendapatkan kesempurnaan, supaya kalian bisa mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ini tujuannya. Jadi jangan kalian kira bahwa kalian akan berhenti di alam dunia saja. Ayat ini dengan jelas mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan ketika berbuat. Ayat yang kedua juga sama. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menjelaskan bahwa kita ketika menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu bukanlah main-main. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang jelas. Ada target yang harus dicapai dengan menciptakan ciptaannya. Jadi ini adalah komentar daripada Al-Quran terkait dengan hikmah Allah dalam ciptaannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat, ketika mencipta pasti berdasarkan tujuan. Pembahasan yang kedua adalah hubungan atau kolerasi antara hikmah Allah dengan apa? Dengan musibah dan keburukan-keburukan yang kita dapatkan di dunia ini. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Kalau kita melihat fenomena alam semesta, ada banjir, ya. Kemudian ada tanah longsor dan berbagai fenomena yang merugikan manusia. Kalau seandainya Allah itu hakim, Allah itu bijak, maka tidak boleh ada sedikit pun kekurangan, sedikit pun aib dalam perbuatannya, dalam ciptaannya. Coba kalau kita lihat di alam manusia saja. Satu pabrik akan dikatakan sebagai pabrik yang baik kalau dia memproduksi barang yang tidak memiliki aib, sempurna, tidak ada aibnya. Tapi kalau pabrik ini memproduksi barang yang memiliki aib, maka pabrik ini bukanlah pabrik yang baik. Sama seperti perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ini memang zat yang sempurna, zat yang hakim, artinya Allah ketika menciptakan sesuatu itu menciptakan secara sempurna, kokoh. Kalau memang seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan aib dalam ciptaannya. Tapi nyatanya kita mendapatkan banyak aib. Ada banjir, ada tanah longsor, dan berbagai fenomena alam. Kalau bukan karena Allah itu tidak memiliki hikmah, maka lantas apa yang kita katakan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengatakan Allah punya hikmah, maka perkataan ini atau keyakinan ini tidak sesuai dengan kenyataan, realitas. Realitasnya alam semesta itu banyak aibnya. Satu dengan yang lain itu bertentangan. Satu dengan yang lainnya itu merusak. Kalau ada banjir, berarti apa? Yang lain juga rusak, pepohonan juga rusak. Tanah longsor juga sama. Pepohonan juga kan rusak. Apakah ini bukti hikmah Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah isu yang berkembang di tengah-tengah umat Islam terkait dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan dengan musibah dan aib-aib yang didapatkan di alam semesta. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus membahas tentang faktor. Satu perbuatan atau satu ciptaan akan dihukumi dan dinilai aib atau tidak kalau kita melihat faktornya. Jadi penilaian kita kepada sesuatu janganlah penilaian yang dangkal. Karena kita melihat ini adalah sesuatu yang kurang,
kita katakan ini adalah aib. Itulah satu penilaian yang dangkal tanpa kita mengetahui faktor-faktornya. Seperti begini, orang yang bekerja sebagai dokter, dia akan apa? Dia akan membedah badan manusia untuk mengobati. Saya akan tanya, ketika dokter itu membedah, apakah kita katakan bahwa dokter adalah orang yang tidak hakim, orang yang tidak sempurna? Kenapa? Karena dia merusak badan manusia itu. Badan manusia, perut manusia awalnya tidak apa? Tidak robek, kemudian dirobek oleh dokter. Makanya kalau kita berbicara sesuai dengan logika orang-orang yang melempar isu ini, maka kita katakan dokter adalah orang-orang yang bejat. Kenapa? Karena dia sudah berbuat zalim dan merobek perut manusia. Ajib. Ini kalau kita memakai logika orang-orang yang melempar isu tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita ingin menilai sesuatu, kita harus menilai secara luas, secara detail, secara bijak. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan bala, menurunkan fenomena-fenomena yang menurut kita adalah aib, yang menurut kita adalah kezaliman, Allah memiliki alasan yang cukup kuat. Contohnya begini, kalau kita melihat kepada fenomena alam, contohnya gempa bumi ya, kalau kita melihat atau membaca penelitian ilmuwan, maka kita akan memahami bahwa gempa bumi itu berfungsi untuk menjaga keutuhan bumi. Kenapa? Karena gempa bumi itu seakan-akan bumi sedang bernafas. Apakah gempa bumi itu manfaat atau tidak manfaat? Manfaat. Kenapa? Karena akan menjaga bumi itu sendiri. Benar bahwa gempa bumi itu akan melazimkan kerugian bagi sebagian manusia. Benar, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Dan inilah salah satu perbuatan yang baik. Contoh lagi, seperti perbuatan dokter ini, membedah perut manusia. Kalau dokter itu tidak membedah perut manusia dan mengambil penyakitnya, mau mengobati orang yang sakit, maka dia akan mati. Jadi membedah, merobek perut manusia dengan tujuan untuk mengobati. Allah juga sama. Allah ketika menciptakan suatu fenomena yang untuk sebagian orang itu merugikan, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menjaga keutuhan bumi ini. Tapi karena bumi ini tidak akan bisa dijaga kecuali dengan cara ini, maka Allah Subhanahu wa taala terpaksa melakukan hal tersebut meskipun merugikan manusia yang lain. Seperti dokter lah ya. Kalau kita ambil mudahnya, dokter itu kerjaannya membedah. Dokter bedah itu kan. Dokter membedah perut manusia atau mengoperasi mata manusia. Kalau kita orang yang bijak, kita akan mengatakan, kita akan memuji dokter tersebut. Kenapa? Karena dokter ini sudah menyelamatkan orang atau pasien daripada apa? Daripada kematian, daripada mara bahaya. Tapi kalau kita adalah orang yang dangkal dalam memberikan penilaian, maka kita katakan dokter ini adalah orang-orang yang buruk. Kenapa? Karena dia sudah merobek dan melukai pasien. Seharusnya tidak boleh dilukai pasien itu. Inilah jawaban daripada isu miring terkait dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada makhluk-makhluknya. Dan insya Allah kita akan meneruskan dan membahas detail tentang isu-isu ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.